Gold, Glory, and Gospel. Sebenarnya, istilah ini tidak secara langsung diucapkan oleh para penjelajah Eropa pada masa itu. Namun, sejarawan kemudian menggunakan istilah ini untuk merangkum motivasi-motivasi utama di balik eksplorasi Eropa pada awal abad ke-15. Kata gold merujuk pada keinginan untuk mencari sumber daya alam. Para penjelajah Eropa dipicu oleh ambisi untuk menemukan emas dan rempah-rempah lainnya yang dapat meningkatkan kekayaan dan kekuasaan negara mereka. Kemudian Glory mencerminkan dorongan untuk memperluas pengaruh politik dan kekuasaan bangsa Eropa di seluruh dunia. Para penjelajah bersaing untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka, menandai keberhasilan dan kehebatan bangsa mereka melalui penaklukan dan penjajahan. Dan yang terakhir adalah Gospel, menandakan upaya untuk menyebarkan ajaran agama Kristen. Misi keagamaan menjadi salah satu faktor penting dalam menggerakkan para misionaris Eropa untuk menyebarkan ajaran agama di antara penduduk asli yang mereka temui. Lalu, apa yang mendasari lahirnya ketiga motif ini? Dan untuk itu, mari kita menelusuri sejarah ini bersama. Menurut J.H. Perry, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya misi-misi ini. Yang pertama adalah kejatuhan Konstantinopel. Sejak kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, pedagang-pedagang Eropa mengalami kesulitan dalam melakukan perdagangan. Hal ini disebabkan oleh hambatan yang diterapkan oleh Kesultanan Turki terhadap pedagang Eropa yang ingin melewati Selat Bosporus, yaitu rute perdagangan vital yang menghubungkan Eropa dengan dunia timur. Dampaknya, pasokan barang-barang penting di Eropa, terutama rempah-rempah, menjadi terhambat. Karena kebutuhan akan rempah-rempah ini tidak terpenuhi, bangsa Eropa terdorong untuk mencari jalur perdagangan baru. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan pengetahuan juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong timbulnya misi Gold, Glory, and Gospel. Penemuan Nicolaus Copernicus yang didukung oleh Galileo Galilei yang mengatakan bahwa bumi berbentuk bulat. Hal ini mendorong keyakinan baru di kalangan masyarakat Eropa untuk menjelajahi seluruh dunia. Mereka menyadari bahwa bumi bukanlah datar dan perjalanan melintasi samudra dapat membawa mereka kembali ke tempat asal. Selain itu, penemuan dan penyempurnaan kompas sebagai alat penunjuk arah yang menggunakan mata angin juga secara signifikan mempermudah penjelajahan samudra bagi bangsa Eropa. Yang ketiga adalah semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menjelajahi samudra yang didorong dengan semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam di semenanjung Iberia. Reconquista merupakan periode panjang dalam sejarah Spanyol di mana kerajaan-kerajaan Kristen berusaha merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Muslim selama berabad-abad. Proses ini menciptakan semangat penyebaran agama Katolik sebagai salah satu tujuan utama eksplorasi Eropa. Selain itu, semangat penyebaran agama Kristen Katolik juga dimaksudkan untuk menyaingi ekspansi penyebaran agama Kristen lainnya di Eropa. Di Inggris, ada penyebaran agama Kristen Anglikan, dan di Belanda, terdapat Kristen Calvinis. Persaingan ini mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk menemukan dunia baru. Dan yang terakhir adalah perjanjian Tordesillas. Semangat untuk menjelajahi samudra sempat menimbulkan konflik antara Spanyol dan Portugis. Ketika Christopher Columbus menjelajahi benua Amerika pada tahun 1492, kerajaan Spanyol merasa memiliki hak untuk menguasai wilayah tersebut. Dan pada saat Columbus kembali dari pelayarannya, cerita tentang penemuan tanah baru menyebar dengan cepat. Mendengar berita ini, Raja Portugis merasa sangat marah. Raja Portugis berpendapat bahwa wilayah yang diklaim oleh Spanyol sebenarnya merupakan bagian dari kekuasaan Portugal. Mereka percaya bahwa pelayaran Spanyol menuju ke arah selatan, yaitu benua Afrika yang merupakan wilayah kekuasaan Portugal. Namun, Spanyol menolak klaim tersebut dengan menyatakan bahwa ekspedisinya berlayar ke arah barat Eropa, bukan ke arah selatan. Untuk menengahi konflik antara kedua negara ini, pada tanggal 7 Juni 1494, Paus Alexander ke-6, pemimpin gereja Katolik, mengeluarkan sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Tordesillas. Isi perjanjian itu adalah pembagian garis demarkasi. Wilayah timur benua Afrika dikontrol oleh Portugis, sedangkan wilayah barat Afrika dikontrol oleh Spanyol. Dengan adanya perjanjian ini, Portugis dan Spanyol melakukan pelayanan ke berbagai wilayah. Memasuki abad ke-17, misi ini menyebar ke bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Belanda, Inggris, dan Perancis. Ketiga bangsa tersebut berusaha untuk mencari jalur perdagangan yang baru serta memenuhi kebutuhan sumber daya yang sangat dibutuhkan di Eropa. Namun, penting untuk dicatat bahwa misi gospel tidak sepenuhnya dijalankan oleh setiap bangsa Eropa. Hanya bangsa Portugis dan Spanyol yang secara terbuka menyebarkan ajaran agama Katolik. Oleh karena itu, negara-negara jajahan Portugis dan Spanyol, terutama di Amerika Selatan, mayoritasnya beragama Kristen Katolik dan menggunakan bahasa Spanyol atau Portugis. Sementara itu,
negara-negara jajahan Inggris dan Belanda memiliki pendekatan yang berbeda. Mayoritas masyarakat di negara-negara jajahan Inggris dan Belanda tidak beragama Kristen dan tidak menganut kebudayaan Inggris atau Belanda. Inggris dan Belanda cenderung lebih menekankan pada pencarian kekayaan dan pengaruh politik. Fokus Inggris dan Belanda dalam bidang perdagangan terlihat ketika keduanya membentuk badan usaha atau kongsi dagang. Pada tahun 1600, Inggris membentuk kongsi dagang bernama East India Company di India. Sementara Belanda membentuk kongsi dagang bernama VOC pada tahun 1602 yang berpusat di Batavia, Hindia Belanda. Dampak dari misi-misi ini sangatlah signifikan. Salah satunya adalah timbulnya kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan penguasaan sebuah negara secara penuh yang cenderung menggunakan kekuatan fisik. Sedangkan imperialisme adalah kebijakan sebuah negara untuk mendominasi ekonomi dan politik yang umumnya melalui sebuah diplomasi atau kekuatan fisik. Hal ini terlibat ketika bangsa-bangsa Eropa menggunakan kekerasan untuk menduduki wilayah barunya. Contohnya saat penguasaan Malaka pada tahun 1511 oleh Portugis, penguasaan Filipina oleh Spanyol pada tahun 1521, penguasaan India oleh British pada tahun 1600, dan penguasaan wilayah Jayakarta atau Batavia pada tahun 1619 oleh Belanda di bawah VOC. Karena keinginan bangsa Eropa untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, timbullah pencarian sumber daya alam secara berlebihan. Keunggulan dalam bidang teknologi pertanian menjadi salah satu faktor utama bangsa Eropa mampu mengelola kekayaan alam negara koloninya dibandingkan masyarakat lokal. Selain itu, lahirnya kebijakan-kebijakan seperti monopoli perdagangan, sistem kerja paksa, membuat masyarakat lokal menderita. Masyarakat lokal pun pada akhirnya jatuh ke dalam jurang kemiskinan, serta banyak terjangkit penyakit. Misi penjelajahan Gold, Glory and Gospel sangat menguntungkan bangsa-bangsa Eropa. Keunggulan bangsa Eropa dalam bidang pengetahuan membuatnya mampu memonopoli perdagangan di daerah-daerah jajahannya. Masyarakat lokal justru dijadikan sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan bangsa Eropa. Bahkan, misi ini justru mendorong lahirnya praktik kolonialisme dan imperialisme.